Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir dengan saya Nyai Paricara. Hari ini saya bikin konten hanya tentang sebuah curhatan aja ya. Dan kak, biasanya kan bikin alur cerita. Kali ini pengen curhat aja sih. Saya kan fan dari Genta Buana ya. Ya sejak dahulu ya, intinya saya menyukai Kolosal. Dari kecil banget saya suka sama Kolosal. Jadi selain Kolosal itu saya nggak nonton gitu. Untuk sinetron-sinetron itu kalau bukan Kolosal nggak saya tonton. Apalagi film layar lebar yang berbau dewasa itu saya nggak mau nonton. Dulu lagi kecil kan sering ditayang di lapangan gitu ya, kalau lagi acara Agustusan itu kadang kan ada film dewasanya, ada juga film-film Kolosalnya. Saya senang banget sama yang namanya Kolosal. Sering kali saya tuh beli gambaran wayang itu sampai numpuk, itu cerita Kolosal ya, dari Wiro Sableng, terus ada apa namanya, Singgasana Brahma Kumbara atau Brahma Kumbara, banyak lah pokoknya dulu itu wayang-wayang itu. Terus dari Kolosal Cina juga saya senang banget. Dulu saya pertama kali apa ya, maksudnya pertama kali nonton sinetron tentunya ya sinetron tuh Kolosal itu Tutur Tinular. Pernah nonton dikit-dikit ya, karena masih jarang TV. Wiro Sableng sih pertama itu, Wiro Sableng di sini tuh pertama itu cuman berapa kali gitu. Tapi saya kurang menjiwai untuk para pemain Wiro Sableng. Saya cuma suka sama Wiro Sablengnya gitu, tapi untuk para pemainnya saya tidak mengenali ya, tidak begitu mengenali. Berbeda untuk produksi Genta Buana itu saya mengenali satu persatu dari para pemainnya gitu, saya hafalin karena memang apa namanya, termasuk banyak yang ditonton ya. Untuk akhir-akhir ini jadi tahu gitu para pemainnya gitu. Untuk era 2000-an para pemain Tutur Tinular itu ada di Angling Dharma, jadi saya tahu gitu. Para pemain Tutur Tinular untuk saat ini udah banyak yang sudah nggak ada ya. Ya memang Tutur Tinular itu sudah berapa tahun yang lalu ya, udah lebih dari 20 tahun yang lalu ya. Para pemain Tutur Tinular udah banyak yang wafat ya. Ya beliau-beliau ini seperti halnya Randy Bramasta ya, beliau ini pemeran Banyak Kapuk. Kemudian ada Alec Bernard, pemeran dari Bapak Wong Yin ya. Kemudian ada juga Hendra Cipta, pemeran dari Empu Hanggareksa. Dan baru-baru ini ada siapa itu, pemeran Rangga Lawe itu ya, Herbilatu Ferisa ya. Sebelumnya juga udah ada siapa, pemeran Lembu Sora itu. Banyak sekali ya yang udah wafat. Pemeran Lembu Sora lupa, padahal saya inget banget itu loh, yang main si Buta dari Gua Hantu itu. Sebelumnya saya inget banget ya, begitu saya bikin video ini kok lupa. Dan saya emang bikin video ini nggak pakai narasi, nggak, maksudnya nggak pakai kertas ya, cuman ini ucapan dari hati saya gitu. Jadi nggak pakai naskah, asal bicara aja, asal keluar aja dari hati saya, kemudian saya ucapkan. Kadang-kadang mendadak hilang, jadi apa yang saya mau ucapkan itu hilang semua, karena memang saya itu nggak pandai berkata-kata sih, nggak bisa gitu ya menyusun kata-kata yang sebelumnya udah tersusun rapi dalam hati, tiba-tiba hilang saat berbicara ya. Ya itu menandakan ya betapa umur itu begitu pendek ya. Para pemain Tutur Tinular yang saya gemari itu udah banyak yang wafat, khususnya untuk yang sepuh-sepuh ya. Ya karena memang usia Tutur Tinular sendiri udah 25 tahun yang lalu ya. Bayangin aja kalau dahulu waktu main itu berkisaran umur 35, 40, 25 itu, yang 25 aja sekarang udah 50 tahun gitu ya.
Kalau yang 40 udah berapa begitu, jadi udah banyak yang nggak ada, itu ya wajar. Ya dulu saya masih anak-anak ya, masih 14-an tahun itu nonton Tutur Tinular, dan hal itu menggambarkan betapa sekarang ini saya sudah tua gitu ya, udah 40 lebih. Ya udah lama, mungkin gak lama lagi juga menyusul beliau-beliau yang sudah nggak ada ya. Dulu bapak saya juga sangat menggemari film-film kolosal, bahkan di jadwal itu kalau nonton malam ini ada acara ini untuk kolosal gitu, malam dihitung gitu kan. Kalau malam Kamis itu Angling Dharma, kalau malam Senin itu ada Misteri Gunung Merapi gitu, kemudian ada kalau malam Selasa itu ada Dendam Nyi Pelet gitu, kemudian malam Sabtu ada Caka Gledek, begitu dihitung semua. Dan setiap malamnya itu kan hampir ada, sebelumnya nggak ada gitu, yang ditonton cuman malam Kamis kemudian malam Senin gitu ya, setelah usai Tutur Tinular. Karena untuk Tutur Tinular di tempat saya ini jarang sekali televisi, kalaupun bisa nonton itu cuman 1-2 kali aja gitu dalam 1 bulan ya. 1 bulan apa, pokoknya lama banget ya. Itu kan berjalan 3 tahun Tutur Tinular, mungkin saya nonton TV tuh cuma dapat 3 kali aja. Selebihnya saya pernah nonton di CD, kemudian setelah ada zaman CD tuh saya beli CD-nya gitu ya. Terus ya gitu, mau nonton itu susah. Itu pun sebelum CD ramai juga, kalau nonton CD tuh nunggu acara hajatan gitu, ada hajatan nih di sana, itu ada CD katanya, dan kebetulan CD yang diputar itu yang nggak jauh-jauh dari Tutur Tinular gitu, dari seri 1, 2, 3 begitu. Jadi disitulah saya bisa nonton Tutur Tinular waktu itu, kalau nunggu ada hajatan gitu, nonton CD. Ya kembali ke masalah orang-orang yang sudah nggak ada ya, beliau-beliau ini, Empu Hanggareksa, Bapak Wonggin, kemudian Ranggalawe, Lembu Sora, beliau ini sudah nggak ada, tinggal kenangan ya. Dan hal itu tuh menyedihkan buat saya, bikin sedih gitu, bikin terharu. Jadi untuk pemain-pemain yang baik ini udah nggak ada, dan sekarang kolosal udah benar-benar vakum ya, nggak ada lagi di TV. Dan semenjak kolosal nggak ada itu saya nggak pernah lagi nonton TV, bisa dibilang begitu ya. Paling nonton sekali 2 kali, itu pun yang ditonton Upin Ipin ya, Upin Ipin atau Masa and the Bear, itu aja. Sekian cerita dari saya ini tentang ya para pemain Tutur Tinular yang udah nggak ada. Semoga beliau-beliau semua diterima amal ibadahnya oleh Yang Maha Kuasa, dilapangkan kuburnya, dibukakan pintu surga yang indah.